Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ya mancek bicek apa ya bu sebelah nget ketemu lagi sama Ujuk Ulelir. Sebelumnya minta tolong mancek bicek jangan lupa terus support Ujuk dengan cara tekan tombol subscribe di bawah terus jangan lupa juga di like, komen dan share mancek bicek. Nah di konten kali ini Ujuk Ulelir ngadiri undangan mana ini pak? Undangan dari gubernur pak Nah ini dia undangannya mancek bicek. Undangannya nih tulisannya ngopi bareng 2020 cangkir gratis mancek bicek. Nah acaranya nih di Kampung Ikan katanya di Gans Cafe kayak gitu kesana Nah ini ada moto juga mancek bicek bela beli dan minum kopi Sumsel dulur galau katanya mancek bicek. Jadi pele Ujuk Ulelir Nah mungkin juga di sana kakek mancek bicek tidak banyak omong karena di sana banyak musik mungkin terus rame takut nyari copyright Jadi kabarnya di undangannya kakek mancek bicek di Kampung Ikan nih ada Bapak Gubernur Herman Deru sama Bapak Ketua Super Sumsel Bapak Herlan Arsifuddin. Bisa dipanggil Bape kalau mengenali mancek bicek. Kapolda. Oh ada undangan Kapolda juga ada Kapolda juga katanya datang ke mancek bicek. Direktur BI Kepala Dinas Pariwisata katanya Duta Kopi Dunia. Jadi kita nih undangan termasuk yang penting juga Iya lah. Jadi VIP gitu mancek bicek. Jadi kita nih undangannya sebenarnya dari gawean mancek bicek cuman kita ini mancek bicek. Kakek kita jingok di sana ada Bapak Herman Deru Kalau ada pengen juga lah foto dengan Pak Herman Deru kita Iya Pak kakek kita jingok lah mancek bicek di sana ada Bapak Herman Deru karena belum foto dengan uang besar itu pengen lah foto dengan foto dengan Pak Herman Deru tuh mancek bicek Pak doa gue dapat kalau tak kate alang kecil hati ya mancek bicek lagi api nih kami nih nah baju kami nih langsung sekalian iyo bahan ke 16 udah beli baju jadi pelok Ujuk Ulelir mancek bicek jangan mana-mana
selamat bertugas. Banyaknya jabatan Pak Opa sekarang. Limo jabatannya. Limo jabatannya. Begitu. Sumsel Pak ya. Ada Pak Aidil, ada Pak Hari Wibowo, tepuk tangan Pak Hari Wibowo, Direktur Bank Indonesia hadir di sini. Selamat pagi Pak, sudah sarapan belum Pak? Jadi selamat pagi Bapak Ibu semua. Aci, mana Aci tadi ya? Aci, yuk kita ngobrol di sini Aci bareng-bareng. Sebenarnya Coffee Talk ini hanya bagaimana kita pelaku industri kopi. Yes. Tidak lupa juga Aci, ada berapa kedai Aci hari ini? Ada 20 tenan hari ini bergabung untuk memberikan secara gratis kopi cangkir ya. Syaratnya tentunya mudah banget Kak Didit. Oh iya, ada Inisialnya Pak Dadim. Pak Dadim, selamat pagi Pak. Selamat pagi. Harus ngopi berarti hari ini Pak. Harus kopi biar Harus seger ya. ngopi. Oke, sekali lagi Ya. ini syaratnya adalah 2. Pertama wajib masker dan tidak boleh berkerumunan. Siap. Jadi untuk seluruh tenan diusahakan teman-teman baritnya seperti semula. Iya. Cuma satu aja syaratnya, nggak boleh jaraknya minimal itu 1 sampai 2 meter Kak Didit. Iya. Iya. Ada berapa kedai lagi Aci? Kita Ada sebutkan. 2 tenan. Siapa saja? Ini pahlawan hari kopi hari ini. Pak Opa, kita laporkan ada 20 kedai kopi di Palembang berpartisipasi. Siapa saja? Izin Babe dan Ya. kultur, ada History Cafe, ada Portal Warkop, Kopi Loka, Benua Kopi, Gate Kopi and Gold, Kopi Bay, Best Cafe, Anestik, Sendok Mas, Benawa, Unsilent, Kopi Nian, The Kasca, Gans Cafe, T7 Bang Jali Cafe, Roka Cafe. Silakan masyarakat untuk mengunjungi kedai-kedai kopi yang sudah kita sebar di seputaran Kamang Iwa untuk meminta kopi gratis dalam rangka Hari Pariwisata Dunia dan Hari Kopi Internasional. Hari Kopi Indonesia. Boleh tepuk tangan dulu Oke, dong. tepuk tangan Ini dulu. kolaborasi yang begitu luar biasa karena Siap. sekarang kopi itu sudah mendunia Pak Didit. Siap, Pak Mana Ci. pariwisata juga sekarang pariwisata Sumatera Selatan tuh sudah oke punya ya Babe ya. Ya, oke. Gitu. Jadi mungkin Aci kita mumpung banyak orang-orang yang menjadi pendukung majunya kopi Sumsel yang ada di Sumatera Selatan, mungkin kita mulai, kita todong pernyataannya, statementnya, komentarnya terhadap kopi Sumsel, terhadap kegiatan kita hari ini, Betul. terhadap Hari Pariwisata Dunia, Betul. terhadap International Coffee Day. Betul. Kita todong satu-satu ya Ci ya. Iya. Kita dulu kira-kira. Kita mulai dari Babe dulu, Babe Herlan dulu ya. Nah, sekaligus dia mungkin dari panitia ya, Be ya. Yang saya hormati Pak Gubernur dalam hal ini diwakili oleh Pak Opa. Pak Opa ini Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Selatan yang juga kemarin dilantik sebagai PJS Bupati Open Ilir. Selamat Pak Opa. Pak Opa. Di sini ada mewakili Kapolres Abes, Pak Bimas, Pak Takir, juga Pak Dandim, Pak Heni, Pak Iwan, Jika, Rudi dari Dinas Perkebunan, Pak Hari Bank Indonesia, Pak Sukardi dari BNPB dan Kaidur juga ada Pak Najib. Jadi sebelum kita ini lebih baik kita menjaga jarak dulu, coba jangan terlalu dekat karena kita memang acara ini inisiatif saya sendiri. Kita akan membuat event tetapi harus menjaga protokol kesehatan Pak Hari. Kita tidak boleh diam, event harus bergerak karena ekonomi harus bergerak. Nah, tetapi ya kita harus protokol kesehatan. Makanya saya minta ada 60 Pol PP di sini Pak. Minta menertibkan jangan sampai itu boleh ditegur. Pol PP yang dekat-dekat itu ditegur uang-uangnya. Jangan mereka dekat-dekatan. Jadi sekalian kita edukasi kepada masyarakat tentang protokol kesehatan. Karena inilah yang bisa menghindari kita dari virus yang sedang sekarang mewabah di negara kita ini, di tempat kita ini. Nah, makanya kita coba buat event yang kalau bisa nanti jadi role model di Indonesia ini. Tapi kalau terlalu ramai ini akan pening juga Pak. Pakai kita kesalahan kan.
Coba tolong masyarakat ngerti, paham dulu, belajar. Mana jago jaga jarak, jangan berkerumun. Karena syarat minimal untuk menghindari COVID ini pakai masker, terus jaga jarak, cuci tangan, dan jangan kerumunan. Masih agak berkerumun ini. Ya, tolong dulu yang kalau mau ngantri kopi silakan, tapi antri dengan jaga jarak juga. Nah, jadi tolong masyarakat kita belajar. Jadi masyarakat untuk lebih memahami dari protokol kesehatan ini. Nah, itu saja kita keinginan bahwa pariwisata di kota kita tetap maju karena Coffee Talk dan Hari Pariwisata Dunia ini dalam rangka memperingati International Coffee Day juga. Kami yang pelaku industri pariwisata, pelaku kopi yang menyelenggarakan acara hari ini bagaimana menyikapi pandemi ini, dan yang terakhir Pak Opa, bagaimana kami ingin didukung untuk mempromosikan kopi Sumsel menjadi bukan hanya dikenal di Sumsel tapi di tingkat nasional dan internasional. Kami punya jargon kopi Sumsel untuk dunia. Bagaimana itu caranya Pak Opa? Terima kasih Pak Opa. Berat juga, banyak permintaan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi buat kita semua. Apa kabar Wong Palembang? Sehat ya? Alhamdulillah, semoga kita sehat selalu. Baik, sebelum saya menyampaikan mungkin sambutan, yang pertama izinkan saya menyampaikan permohonan maaf Bapak Gubernur Sumatera Selatan, Bapak Haji Herman Deru, yang seyogianya beliau ingin sekali hadir bersama kita, tapi karena ada jadwal, ada kegiatan yang sudah terjadwal sebelumnya di daerah, dan beliau tidak bisa meninggalkan itu, karena itu harus dihadiri beliau langsung. Maka pada hari ini kami didaulat untuk mewakili Bapak Gubernur. Sebenarnya ada yang lebih senior ini, ada Pak Najib asisten 3, asisten 1, tapi beliau ini kan keseringan mewakili katanya. Jadi gantian Dindo yang mewakili Bapak Gubernur. Oke, siap, perintah senior ya. Jadi Bapak Ibu hadirin berbahagia, tentunya tanpa kehadiran Bapak Gubernur secara fisik, mudah-mudahan dan insya Allah tidak mengurangi makna dari acara kita hari ini. Sekali lagi beliau sangat ingin sekali hadir, tapi karena ada kegiatan yang sudah terjadwal dan memang tidak bisa diwakilkan. Bapak Ibu hadirin, teman-teman semua Wong Palembang, Palembang anget yang saya cintai, apa yang disampaikan Didi tadi benar. Hari ini kita berbahagia karena hari ini tepat tanggal 27 September kita merayakan 2 kegiatan besar, kegiatan internasional, kegiatan dunia. Pertama adalah Hari Pariwisata Dunia, dan jatuh pada tanggal 27, dan kemudian juga kita memperingati Hari Kopi Day atau Kopi Day, International Kopi Day, di mana hari kopi sedunia juga. Dan hari ini juga, ketiga jadi ya, kita juga berbahagia, ternyata tidak salah Wali Kota Palembang, kemudian masyarakat Sumatera Selatan mempercayakan Babe Herlan untuk mengurusi pariwisata. Tepuk tangan. Karena hari ini Babe Herlan juga berulang tahun, genap usianya 28 tahun ya, 28 tahun, artinya tanggal ini ada 3 kegiatan istimewa. Selamat ulang tahun buat Babe, mudah-mudahan panjang umur dan sehat selalu, dan selalu berpikir harus cari makan ya, ekonomi harus jalan. Maka dari itu kita bangga punya gubernur Bapak Haji Herman Deru, dengan beraninya, mungkin satu-satunya provinsi yang berani mengeluarkan pergub memungkinkan masyarakat untuk beraktivitas. Gak usah takut dengan pandemi, pandemi jadikan kawan, tapi dengan syarat protokol kesehatan harus tetap dilaksanakan. Itu baik kuncinya ya. Jadi kita sekali lagi tepuk tangan buat Bapak Haji Herman Deru, gubernur kita yang berani mengeluarkan pergub ya. Intinya silakan masyarakat beraktivitas, tapi protokol kesehatan diterapkan. Apa itu protokol kesehatan? Pertama, kita harus selalu mencuci tangan. Apabila sudah megang sesuatu atau apapun, kita cuci tangan. Ya, contoh saya dulu tangan saya ini kapalan, ya kasar. Karena rajin cuci tangan jadi halus, mulus ya tangan betino.
Ya kan, itu keuntungannya. Kedua, kita pakai hand sanitizer, artinya untuk membuat tangan kita steril dari segala bentuk penyakit. Yang ketiga, jangan lupa pakai masker. Nah, kalau lagi ngomong terpaksa aku buka. Kalau Pak ini suaranya diem. Ya, mohon izin aku buka dikit. Kita semua wajib, masker itu wajib. Ya, kalau dulu ada isu masker itu hanya untuk orang yang sehat, yang sakit saja. Sekarang tidak. Yang sehat pun wajib pakai masker. Karena apa? WHO mengatakan bahwa virus ini tidak hanya dari droplet, tidak hanya dari sentuhan, tapi udara juga bisa menjadi media untuk menghantarkan virus itu. Maka dari itu wajib masker itu jangan dilepas. Kita keluar rumah wajib pakai masker. Dan yang keempat yang paling penting, mohon maaf hari ini yang masih ramah selalu menegur setiap orang ditemu tegur. Tidak pernah dibiarkan. Minimal negur. Oi Bang Cik, apa kabar? Minimal teguran itu. Oi Bici, apa kabar? Teguran keramatan wong Palembang inilah yang menjadi salah satu daya tarik kenapa wong banyak datang ke Palembang. Muka boleh kasar, tapi hati selembut salju. Itulah wong Palembang. Tepuk tangan wong Palembang. Ya. Dan yang terakhir saya balik, keamanan. Dulu Palembang dikenal paling takut wong datang ke Palembang, apalagi dengan pisau di pinggang. Ya kan? Saya dulu paling takut datang ke BKB. Ya, paling sore lah balik. Sekarang kita nak sampai pagi pun kita berani nongkrong di BKB karena Palembang sudah aman. Predikat Palembang sudah aman, ini tentunya harus kita jaga dan terus kita pertahankan. Pengalaman saya pernah di Jogja. Saya kuliah, saya mencari tempat kos di Jogja, nggak pernah dapat kalau ngaku orang Palembang. Kenapa Pak? Pas saya tanya dari mana, asal dari Palembang. Wah 220 katanya. Saya bilang apa 220? Ternyata 220 volt. Tegangan tinggi. Akibat kalau ngaku orang Palembang tidak dapat tempat kos di sana. Akhirnya saya putar otak di mana bisa diterima. Ternyata diterima adalah wong Sumatera Barat karena Alim. Kemudian wong Manado karena Royal. Nah, kan? Kalau wong Palembang ujungnya lucu tuh lah. Tapi alhamdulillah sekarang wong Palembang tidak perlu takut lagi, kita ngaku bangga jadi wong Palembang. Oke, wong Palembang bangga ya? Iya, kita bangga jadi wong Palembang. Tetap kita jadikan Palembang adalah kota tujuan wisata internasional. Amin. Amin. Nah, oke. Dan penutup, ini ngikuti gaya Pak Gubernur juga nih. Terakhir penutup. Yang jelas kami ucapkan selamat dan kepada seluruh panitia Babe untuk ada acara ngopi bareng ini, kemudian acara Hari Pariwisata Dunia. Mudah-mudahan ini sebuah keberkahan dan akan menjadi kebangkitan dari pariwisata yang ada di Sumatera Selatan. Dulu kita pernah jadi salah satu 10 destinasi, kita usahakan rebut kembali. Inilah mepet, telah jadi 11 sekarang. Ya, mudah-mudahan dari bulan pun jadi yang pertama kita harapkan. Dan kondisi jalan tol yang sudah cepat. Jangan kita banyak-banyak kesan, boleh sekarang kita rame-rame karena menghilangkan kebosanan di Palembang. Setelah itu tugas kita ngajak wong Lampung ke Palembang. Sekarang boleh, oke? Setuju ya? Oke. Terima kasih. Apapun makanannya, yang penting minumannya kopi. Sumsel. Mohon dukungan. Kopi Sumsel saat ini sudah menjadi salah satu nominasi untuk mendapatkan anugerah Pesona Indonesia. Untuk itu mohon dukungan semua. Jangan lupa buka YouTube-nya, buka IG-nya yang dengan judul anugerah Pesona Indonesia. Di situ ada kopi Sumende sebagai minuman tradisional. Apapun mereknya, yang penting kopi Sumatera Selatan. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dibuka acaranya. Jadi buka. Jadi kalau itu pakainya yang lebih bismillah. Terima kasih Pak Opa, luar biasa. Langsung buka acara. Jadi apa? Iya, panitia mana Bayu, mana kopinya kata Pak apa tadi? Oke, ditunggu kopinya, silakan. Babe, kita lanjut acara Coffee Talk. Lanjut ke Babe. Oke, lanjut ke Coffee Talk. Hari ini banyak dengan pembicara. Selamat datang Pak Isneni, Kepala Dinas Pariwisata Kota Palembang, tokoh pariwisata, dekeng kami juga ini, Bang. Kalau nak acara. Terima kasih Pak Isneni. Ngopi apa, Pak? Kita bisa kumpul di sini semua. Pertama yang terhormat Bapak Gubernur Sumatera Selatan, dalam hal ini diwakili oleh Pak Aupa, Kepala Dinas Pariwisata. Lalu di sini ada Pak Sikam kita juga, kemudian semua jajaran daripada Gubernur Sumatera Selatan, misalnya ada Dandu, ada perwakilan, Kepala Dinas dari Kota. Lalu di sini yang terhormat Pak Hari, Bank Indonesia, dan seluruh yang tidak bisa sebutkan itu. Dan yang paling saya banggakan adalah seluruh penggiat kopi Sumatera Selatan.
agak ragu-ragu kalau untuk kopi Sumatera Selatan. Saya sudah menjalankan ini di AB 2015 ya, Be. Kami bikin bagaimana supaya orang datang ke Sumsel untuk melihat kopi Sumatera Selatan. Kita terluas di Indonesia 250.000 hektar. Kemudian kita penyumbang terbesar stok kopi nasional 22-25%. Lalu ketika ditanya, Pak, mana kopinya, mana ini? Kami selalu ngeluh, iya anak lama. Kopi kita tuh 200.000 ton per tahun panennya. Mana kopinya? Eksportir datang ke sini mau minta 5 truk aja nggak punya kita. Dengan spek yang sama, Pak Upa. Terus satu lagi, kita punya potensi kebun yang sangat luar biasa. Walaupun belum tertata dengan baik untuk pariwisata, tetapi ini pintu gerbang untuk bisa mengajak orang mengenal kopi Sumsel. Seperti itu. Jadi semangat saya adalah kepada pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, hari ini kita melaksanakan peringatan Hari Pariwisata. Pariwisata itu adalah jendela untuk membuka orang datang ke sini. Nah, pariwisata itu nggak ada tempatnya kalau nggak ada makanan dan minumannya. Komoditi terbesar kita adalah kopi. Makanya kita akan mengangkat kopi kita dan melaksanakan kegiatan Hari Kopi Dunia yang ini yang pertama sekali, Pak, didukung oleh Pak Gubernur Sumatera Selatan dan ini pemerintah provinsi. Tepuk tangan. Tahun lalu kami dengan Bapak kecil-kecilan, Pak, di Kedai kecil sendiri. CK, Pak. Hari ini pun CK kami, Pak. Bantu, siapa bisa bantu Christine, siapa bisa bantu Selati, siapa bisa bantu yang lain-lain. Semua solid. Nah, harapan kami kalau ini sudah solid, Pak, kalau bisa tahun depan kita yang pegang peringatan Hari Kopi Internasional. Amin. Ya, Harus. Lampung sudah melakukan itu. Dia mengumumkan Lampung wine robusta terbaik. Padahal kebunnya hanya 250, hanya nggak sampai 100 hektar, 100.000 hektar. Lalu setelah itu Jambi sekarang kopinya sudah mendunia, sudah ekspor. Lalu hari ini nanti besok Oktober Pak Bengkulu. Mudah-mudahan di pelaksanaan ke depan Sumsel bisa
Anda berada yang suka ngopi, ada kopi hitam, ada kopi pahit, ada kopi setengah manis, ada kopi hitam tapi manis. Kenapa? Yang bikinnya memang sudah manis. Biar lebih manis, ada Indomilk yang bisa membuat Anda menjadi semakin maknyos, semakin asik minum kopi di sore hari. Kopi Sumsel Indomilk temannya. Terima kasih Pak. Terus. Yang Indos mau pakai kopi.